Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena sekali lagi pagi hari ini, karena kebaikan Tuhan, kita dapat berkumpul bersama di ruangan ibadah raya online. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita sama-sama untuk persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk menghadap hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami di surga, Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebaikan Bapa, di mana pagi hari ini Tuhan sekali lagi kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Engkau dengan kepenuhan hati kami ya Bapa di surga. Dan saya mau berdoa Tuhan, lewat ibadah pagi hari ini Tuhan, Engkau melawat setiap anak-Mu, agar mereka yang sakit pada saat ini akan mendapat kesembuhan, dan mereka yang merasa down, yang merasa banyak pergumulan, Tuhan akan memberikan jawaban setiap persoalan yang kami alami pada saat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk tim pujian dan penyembahan, dan juga anak-Mu yang akan membawa firman Tuhan, agar setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu yang melayani, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan mengurapi, Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan, agar mereka dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi kami setiap pribadi yang mengikuti ibadah raya online pada pagi hari ini Bapa di surga. Dan Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan penuh kepuasan, dengan ketenangan ya Bapa. Dan oleh itu Bapa di surga, kami menyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami siap untuk memuji dan masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai, shalom semua, selamat pagi. Pada hari ini kita sangat bersyukur karena dapat memuji dan menyembah Tuhan sekali lagi. Ayo kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Yesus sangat baik. Haleluya. Terima kasih. Saatnya kita datang pada Tuhan membawa persembahan kita. Tuhan, jadikan aku, Tuhan, bejanamu. Jadikan kami semua, Tuhan, pada pagi hari ini bejanamu, Tuhan, alat untuk dipakai oleh Engkau. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kuatan di jiwaku, ketenangan di bahuku, ada dalam hadiratmu menyembah. Sungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku,
jadikanku kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu dalam pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Ya Tuhan, ya Tuhan, kami datang pada Engkau Tuhan, karena tiada Allah seperti Engkau, tiada Bapa seperti Engkau, tiada pencipta seperti Engkau. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkaulah Allah kami. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku di buat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senang nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku, oh, sebagai terserah.
senang ku dibuatmu kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Oh, hidupku bagimu. Indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, oh, oh.
Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan berdoa untuk dua perkara. Pertama, kita mau berdoa untuk negara Malaysia. Kita berdoa untuk Menteri baru, Datuk Seri Ismail, dan juga kita mau berdoa untuk kabinet baru yang akan dilantik, ya, yang bakal dilantik. Mari kita sama-sama mengangkat doa kita bagi negara Malaysia. Tuhan, kami berdoa Tuhan, sekali lagi Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu bagi negara Malaysia, karena sehingga pada saat ini Tuhan kami masih aman dan juga kami masih selamat ya Bapa di syurga. Dan kami mau berdoa Tuhan khususnya bagi menteri baru yang baru dilantik sebagai Perdana Menteri di negara Malaysia Tuhan, agar Engkau mengurapi, Engkau bekerja Tuhan ke atas Perdana Menteri yang baru dilantik, supaya Engkau yang akan memberi kebijaksanaan, Engkau yang akan memberi hikmat bagi dia Tuhan untuk memimpin, untuk mengendali negara Malaysia ini Bapa, supaya setiap rakyat Tuhan mendapat hak-hak yang setimpal bagi mereka ya Bapa di syurga, dan juga tidak ada orang yang tersisih ya Bapa di syurga, tidak ada orang yang teraniaya ya Bapa di syurga. Kami berdoa di sini Tuhan agar Perdana Menteri ini Tuhan Engkau pakai Bapa untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keselamatan bagi rakyat di Malaysia ini Bapa di syurga. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kabinet yang akan bakal dilantik ya Bapa di syurga, supaya setiap perlantikan ini Tuhan Engkau yang campur tangan ya Bapa, Engkau yang bekerja setiap orang yang perlu vote untuk perlantikan ini Bapa di syurga, agar Engkau memberikan hikmat bagi mereka, pengetahuan bagi mereka, supaya mereka lebih bijak untuk memilih sesiapa yang terbaik dalam hal ini Bapa di syurga. Dan seterusnya Bapa, kami menyerahkan setiap organisasi kepimpinan di negara ini Tuhan, supaya Engkau terus campur tangan Tuhan, karena tanpa pekerjaan tangan-Mu Tuhan, negara ini tidak akan kemana Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mempercayakan negara Malaysia ke dalam tangan-Mu ya Bapa di syurga. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, kita juga mau berdoa untuk perkara doa untuk antara bangsa, yaitu gereja-gereja di Afghanistan. Kita mau berdoa untuk orang Kristen yang berada di negara ini, supaya mereka tidak teraniaya. Ya, kita juga mau berdoa supaya orang yang percaya diberi keberanian dan mereka tetap teguh di dalam iman. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi Bapa, kami mau berdoa Tuhan bagi gereja-gereja yang di Afghanistan ya Bapa di syurga. Kami berdoa orang-orang Kristen, orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus di tempat ini Tuhan, kiranya terus diberi perlindungan daripada Tuhan, terus dinaungi dengan sayap-Mu Tuhan, supaya mereka tidak ada apa-apa dalam keadaan mendesak mereka pada saat ini ya Bapa di syurga. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang percaya di dalam nama-Mu Tuhan, supaya mereka terus diberikan kekuatan, diberikan keberanian, dan bahkan Tuhan mereka tidak akan lemah, bahkan mereka Tuhan tetap teguh di dalam iman mereka Tuhan. Dan juga Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan tangan-Mu yang tertumpu di atas mereka yang akan memberikan perlindungan ya Bapa. Bangkitkan rohani mereka Bapa di syurga. Kami rindu untuk melihat keluarga-keluarga ataupun seiman kami ya Bapa di syurga di Afghanistan ini Tuhan, supaya mereka mengalami kebangkitan rohani ya Bapa di syurga, dan khususnya di seluruh Timur Tengah ya Tuhan. Kami rindu pekerjaan-Mu di gereja-gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang berkuasa. Tidak ada satu pun hal yang tertinggal dari pandangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau percaya, kami menyatakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami mau sambut dengan penuh pujian dan kesyukuran untuk jawaban-Mu dalam doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom sekali lagi jemaat Tuhan. Kami dari keluarga besar DUMC Bahasa sangat mengalu-alukan kebersamaan Anda semua di ruangan ibadah raya online DUMC Bahasa pada pagi hari ini. Jika Anda pertama kali mengikuti ibadah raya online DUMC Bahasa,
Kami sangat berbesar hati menjemput Anda semua meletakkan emoji thumbs up di ruangan komen dan juga mengisi borang tetamu yang akan dikongsikan di ruangan komen. Baiklah, tiba masanya untuk kita memberi yang terbaik. Anda boleh memberi melalui transaksi online di nomor account yang tertera di screen Anda pada saat ini. Dan sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, sekali lagi Bapa kami menyatakan bahwa kami sangat bersyukur untuk berkat-Mu yang tidak pernah putus dalam hidup kami ya Bapa di surga. Dan masa ini kami mau memberi, berkati setiap pemberian yang kami ada, biar Engkau guna pakai ini Bapa untuk kerajaan-Mu. Dan juga Tuhan, Engkau cuci kuduskan setiap pemberian ini Bapa di surga, supaya setiap anak-Mu yang telah memberi dan juga mungkin pada saat ini tidak sempat memberi, agar berkat-Mu Tuhan tidak pernah putus seperti air yang mengalir dalam hidup kami setiap hari Bapa di surga. Terima kasih Bapa, ini doa kami semuanya Tuhan kami serahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat memberi. Dan sesungguhnya Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Shalom kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi semua. Apapun situasi kita hari ini, kita tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tidak ada yang sepertinya. Amin saudara? Amin saudari? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pastor dan pihak kepimpinan gereja, ya, serta jemaat sekalian, karena telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi firman Tuhan pada Anda pada hari ini. Dan semoga kita semua diberkati oleh firman-Nya dan Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati kita sekarang. Hari ini saya akan berkhotbah dengan topik unshakable, yaitu defeating the temptations. Saya akan gunakan peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun di Matius pasal yang keempat ayat 1 hingga 11. Saya percaya kebanyakan kita pernah membaca dan mengetahui jalan cerita ini. Maka saya tidak akan membacanya untuk kita karena kesuntukan masa. Anda boleh membaca sambil mengikuti apa yang saya sampaikan atau ajarkan sebentar nanti. Nah, sila buka Alkitab Anda. Saudara, walaupun hanya 11 ayat saja di dalam pasal ini, tapi saya percaya pesan dari cerita ini, pasal ini sungguh hebat sekali, sehingga menghasilkan prinsip kebenaran yang sangat praktikal untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-harian. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sebelum peristiwa pencobaan ini, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Nah, ini latar belakangnya. Pada saat setelah pembaptisan Yesus, maka Roh Allah, Roh Kudus turun ke atasnya, dan Yesus penuh dengan Roh Allah. Dan terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah Bapa menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Allah, dan hanya kepadanya lah Allah berkenan. Pengakuan Allah terhadap Yesus kepada dunia adalah sebuah penghargaan bagi Yesus. Bukan karena Yesus dinobatkan menjadi anak Allah, sebab sejak semula Yesus memang adalah Allah yang sesungguhnya. Tetapi ini adalah pengakuan Allah Bapa kepada dunia melalui Yesus Kristus, saudara. Contohnya, saya akan sangat bersuka cita dan merasa sangat dihargai jika diakui dan dipuji oleh orang tua saya di depan banyak orang. Singkat contohnya itu. Tetapi akhirnya setelah itu, kita lihat di Matius pasal 4 ini ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ketika saya merenungkan ayat ini, ada beberapa pertanyaan terlintas di pikiran saya. Oke? Ini antaranya. Yang pertama ini, kenapa Allah menuntun Yesus untuk dicobai iblis? Saya ulangi, kenapa Allah menuntun Yesus untuk dicobai iblis? Saya mendapati bahwa Allah dengan sengaja melakukan hal ini. Bagaimana dengan Anda? Di sini Allah mengizinkan iblis untuk mencoba Yesus. Saya percaya dengan tujuan supaya melihat benarkah ungkapan ataupun pengakuan Allah terhadap dia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oleh karena Allah adalah kudus, maka dia sangat membenci dan jijik dengan dosa. Maka bukankah seharusnya pribadi yang kepadanya dia berkenan, yaitu Yesus Kristus, juga benci, jijik dengan dosa dan kudus orangnya. Jadi iblis coba mencobai sejauh mana kekudusan Yesus, sejauh mana Yesus membenci dosa. Saudara, Yesus tidak berdosa dan kudus sepenuhnya. Amin. Nah, di sini saya juga percaya Yesus dibawa ke padang gurun untuk melihat apakah dia taat dan setia kepada Bapanya. Sebab dalam rupa manusia, Yesus yang pada hakikatnya adalah Allah, tidak terbatas, merelakan dirinya dengan suatu kesadaran yang penuh untuk menjadi pribadi yang terbatas, menjadi manusia yang terbatas di dalam kedagingan, mempunyai sifat seorang manusia yang sebenarnya. Apakah Yesus juga merasakan kelemahan dan penderitaan manusia? Ya, dia merasakannya. Walaupun dalam rupa manusia,
saudara. Dia tetap kudus dan tidak melakukan dosa, saudara. Wow. Persoalan yang kedua, kenapa harus di padang gurun? Ya, padang gurun, saudara, adalah tempat yang kering kontang, saudara. Tempat yang gersang, tempat yang sunyi, dan sangat ekstrim dari segi cuacanya. Sehingga yang menjadi tempat yang sangat sesuai untuk mencobai orang. Di ayat yang kedua mengatakan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, dan akhirnya Yesus lapar, saudara. Kenapa Yesus berpuasa? Apakah tujuannya? Siapa di dunia ini yang mau berpuasa kalau tempat itu memang sudah ekstrim? Tanpa berpuasa pun pasti akan menderita kalau di padang gurun. Tetapi, saudara, secara pribadi, saya mendapati bahwa Yesus berpuasa khusus untuk membangun hubungan yang intim dengan Bapaknya. Supaya dia mendapatkan kekuatan dalam menjalankan kehendak Bapa. Ya, di mana? Di dunia ini, saudara. Dia perlukan perhubungan itu, dia perlukan kekuatan itu, saudara. Dan setelah Yesus lapar, apa yang terjadi? Datanglah si iblis mencobai dia. Iblis menyuruh Yesus untuk memerintahkan batu-batu menjadi roti. Nah, ketika mencobai Yesus, iblis menggunakan ayat di pasal yang sebelumnya kita bacakan awal tadi. Yesus adalah anak Allah yang kepadanya lah Allah berkenan. Nah, melalui ayat ini kita mendapati iblis menggunakan di ayat ketiga pasal 4 ini. Iblis mengatakan, jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Dan saya merasakan itu adalah suatu cara yang luar biasa untuk mencoba Yesus. Dengan pernyataan bahwa dia adalah anak Allah, Yesus pasti memiliki kuasa untuk melakukan apa-apapun. Betul atau tidak? Termasuk untuk mengubahkan batu menjadi roti. Tetapi Yesus bukan bodoh, saudara. Dia mengerti kepada siapa dia harus taat. Dan itu sudah semestinya bukan kepada iblis, tetapi kepada Allah sahaja. Dan di sini Yesus mengutip ayat di Ulangan pasal yang ke-8. Ayat yang ketiga yang menyatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Untuk menjawab atau meresponi kelicikan iblis tersebut. Nah, begitu banyak manusia yang khawatir tentang makanan, tentang keperluan, dan lain-lainnya. Dan akhirnya saudara menghalalkan segala cara untuk memenuhinya. Tetapi ayat ini mengingatkan kita, memang roti akan memberikan hidup. Tetapi Allah dan firman-Nya yang kita percayai dan kita pegang teguhlah yang akan memberi kehidupan yang sejati. Bukan hanya kehidupan di dunia seperti makan, minum, pakaian. Tetapi kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal di surga. Saudara. Kemudian Allah mengizinkan iblis untuk membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah untuk dicobai lagi. Ya, ini di ayat yang kelima. Bubungan bait Allah adalah tempat yang tinggi dari permukaan tanah. Kalau seseorang jatuh, kemungkinan besar akan mati, saudara. Atau paling tidak pun cedera parah lah. Kemudian iblis mencoba Yesus dengan menyuruh dia menjatuhkan dirinya pula. Jadi lihat kelicikan iblis di sini. Ya, jadi iblis mengutip dari Mazmur pasal ke-91 ayat 11 dengan 12 sebagai bukti dari janji Allah yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang kaki Yesus. Jangan terantuk batu jika dia sanggup terjun dari bubungan bait Allah tersebut. Jadi saudara, saya sangat yakin Allah akan menepati janjinya untuk menatang Yesus. Tapi persoalannya, saudara, adakah Yesus terpengaruh dengan tipu muslihat iblis tersebut dan menjatuhkan dirinya? Nah, ini persoalannya. Tidak sama sekali. Yesus tidak dipengaruhi dengan tipu daya iblis tersebut. Bahkan Yesus meresponi dengan firman Allah. Di Ulangan pasal yang ke-6 ayat 16, dia mengatakan, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Janganlah mencobai Tuhan Allahmu, iblis. Jadi firman Tuhan pada ayat ini mengingatkan kita bahwa sekalipun ujian dari Tuhan atau pencobaan dari iblis datang, jangan sesekalipun kita berani mencobai Allah. Tetapi rendahkanlah diri kita dan tetaplah tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Nah, kita ke ayat yang ke-8, saudara. Di situ iblis membawa Yesus lagi untuk dicobai.
Wah, iblis ini tidak mau mengaku kalah, Sudah 2 kali dia gagal dalam mencoba Yesus. Kali ini Yesus dibawa ke atas gunung tinggi. Dan iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Iblis mengatakan bahwa ia akan memberikan semua itu menjadi milik Yesus jika Yesus mau tunduk kepada dia. Secara pribadi, saya menyadari bahwa iblis sangat-sangat licik tetapi bodoh. Saudara, iblis memperlihatkan hal itu kepada Yesus dan berlagak bahwa dialah pemilik dunia dan lupa bahwa Yesuslah yang menjadikan dunia ini. Bukankah itu bodoh, saudara? Dan akhirnya Yesus menjawab di ayat yang ke-10. Yesus menghardik dengan nada yang keras, "Enyalah iblis!" Dan mengatakan bahwa hanya kepada Tuhan Allah saja kita menyembah dan berbakti. Tidak ada satu pribadi pun yang kepadanya kita sujud menyembah dan berbakti selain kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga, saudara. Iblis telah gagal, iblis telah dipermalukan, saudara. Lalu pergi meninggalkan Yesus, dan segera pada waktu itu Allah menyuruh malaikat-malaikatnya untuk melayani Yesus. Wow. Kenapa? Ini karena Yesus telah menang atas pencobaan iblis. Sekali lagi saya ulang, Yesus telah menang atas apa? Pencobaan iblis. Sekalipun dia dalam keadaan lapar dan terbatas secara fisikal. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Nah, ini sekilas pembelajaran yang singkat daripada pasal ini. Apakah Anda sudah mengerti mengenai 2 persoalan yang menjadi pertanyaan tadi? Kenapa Allah menuntun Yesus untuk dicobai iblis? Semestinya untuk melihat sedalam mana hubungan Yesus dengan Allah Bapa. Kemudian, soalan kedua ialah kenapa harus di padang gurun? Saudara, padang gurun adalah tempat terbaik dijadikan tempat pendewasaan, tempat untuk mematangkan kita, saudara. Mematangkan pikiran kita, mematangkan iman kita, mematangkan rohani kita, mematangkan karakter kita. Bagaimana hubungan kita ya dengan Tuhan. Yesus menjadi lebih utuh dan teruji kedewasaan dia. Hubungan kita dengan Yesus saat kita dicobai bagaimana, saudara? Apakah kita tetap setia dan menjadi semakin dewasa, semakin matang? Padang gurun bukan musuh, tetapi sahabat yang boleh mematangkan kita. Hanya iblislah menjadi musuh utama kita. Ya, Yesus sudah mengalahkan iblis. Sekarang giliran kita pula. Jadi bagaimana caranya untuk mengalahkan iblis? Mari kita lihat beberapa kebenaran yang mungkin boleh dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-harian. Nah, sebelum kita dapat mengalahkan iblis, kita perlu terlebih dahulu mengenal pekerjaan iblis. Saya ulang, mengenal pekerjaan iblis. Apakah pekerjaan iblis tersebut? Ya, iblis ya bekerja melalui apa, saudara? Yang pertama, keinginan kita. Iblis mengenal suatu keinginan di dalam diri kita sebagai manusia. Mungkin keinginan berdosa. Seperti keinginan untuk membalas dendam atau menguasai orang lain. Keinginan yang normal, seperti keinginan untuk apa? Untuk dikasih dan dihargai, atau keinginan untuk merasa gembira, perasaan happy. Siapa yang tidak mau, saudara? Jadi pencobaan bermula ketika Anda mulai berpikir untuk menyerah kepada keinginan jahat, atau ketika Anda menyerah kepada keinginan yang salah. Iblis selalu berusaha agar Anda menggunakan jalan pintas. Iblis akan berbisik seperti ini, kamu layak mendapatkannya. Oleh itu kamu perlu mendapatkannya sekarang. Wah, hal tersebut sangat mengujakan, ya, dan membuat Anda mungkin merasa lebih baik, lebih termotivasi, lebih terinspirasi, lebih bersemangat. Come, let's do it. Walaupun dengan jalan pintas, saudara. Nah, selama ini, saudara, kita berpikir bahwa pencobaan itu datang dari persekitaran kita. Tetapi Allah berfirman bahwa pencobaan bermula dari dalam diri kita. Pencobaan selalu bermula dari pikiran kita, bukan dari keadaan kita, saudara. Yesus mengatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.
Begitu juga ya, saudara, Yakobus menyatakan di dalam pasal 4 ayat 1, hawa nafsu yang saling berjuang di mana? Di dalam tubuhmu, saudara. Seterusnya yang kedua, bagaimana kita mengenali pekerjaan iblis? Melalui keraguan kita. Iblis berusaha membuat Anda meragukan apa yang telah Allah firmankan, khususnya tentang dosa. Contoh, apakah dosa tersebut betul-betul salah? Apakah Allah betul-betul melarang kita melakukannya? Bukankah Allah ingin hidup saya bahagia, happy? Persoalan itu mulai timbul, saudara. Jadi waspadalah, kata firman Tuhan. Hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena yang murtad dari Allah yang hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, tipu daya. Iblis dikenal sebagai bapa segala dusta, saudara. Ya, bapa segala dusta. Segala sesuatu yang iblis katakan kepada Anda adalah tidak benar, saudara. Atau separuh benar. Contoh, kamu tidak akan mati seperti yang dia katakan kepada Adam dan Hawa. Kamu akan menjadi lebih bijaksana seperti Allah. Kamu dapat melakukannya dan terlepas dengan selamat. Tidak ada orang akan tahu, semua orang cuma melakukannya. Itu hanya sebuah dosa kecil. Saudara, melakukan dosa kecil umpama seorang ibu sedang baru hamil, lama-lama kelihatan besar juga. Tidak ada dosa kecil atau dosa besar, saudara. Amin. Yang keempat, ketidaktaatan kita. Bila berbicara tentang ketidaktaatan, saudara-saudari, janganlah bertindak sampai kita melakukan sesuatu yang salah. Perhatikan para nabi, para rasul, dan umatnya Israel selalu jatuh dalam dosa ketidaktaatan ini. Dan akibatnya sungguh dahsyat sekali. Jangan sampai karena tekanan Anda mulai menyerah kepada apa yang menarik perhatian Anda. Anda mulai mempercayai dusta iblis dan jatuh ke dalam perangkapnya. Anda hilang ketaatan untuk mematuhi firman Allah dan perintahnya. Alkitab mengatakan, tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena yang diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang dikasihi, janganlah sesat. Jadi orang yang tidak taat ini boleh dianggap sebagai sesat, sedang menuju kesesatan. Kalau ada yang sesat dalam perjalanannya sekarang ini, kembalilah ke jalan yang benar. Jangan lagi menyimpang ke kiri atau ke kanan, kata firman Tuhan. Nah, kita sudah mengenal beberapa pekerjaan iblis. Sekarang saya mengajak kita untuk belajar pula prinsip vertikal ini. Bagaimana mengalahkan iblis? Bagaimana mengalahkan pekerjaan iblis? Ya, saudara-saudari, pemahaman kita tentang bagaimana iblis bekerja itu sangatlah berguna. Di saat kita begitu leka mengkaji Alkitab, sampai kita lupa bahwa iblis juga perlu dikenali melalui Alkitab. Di saat kita mengetahuinya, saudara, siapa iblis itu, ia membantu kita mengatur langkah-langkah yang perlu diambil, saudara, untuk mengalahkannya. Jadi bagaimana? Yang pertama, jangan terintimidasi. Banyak orang Kristen sangat mudah mengalami perasaan takut, malu, tiada keyakinan diri, dan sebagainya, saudara, karena telah ditanam dalam pikirannya dengan pikiran-pikiran yang mengintimidasi, pikiran yang menghasut, pikiran yang melemahkan, pemikiran yang menakutkan, dan sebagainya, saudara. Ada yang merasa malu karena dicobai. Saudara, hal ini suatu salah faham mengenai pendewasaan. Anda tidak akan pernah bertumbuh tanpa pencobaan. Di satu sisi, Anda boleh menganggap pencobaan sebenarnya adalah suatu pelengkap. Iblis tidak perlu terlalu sibuk fokus kepada mereka yang sudah melakukan kehendak yang jahat. Ini karena mereka sudah menjadi milik iblis. Pencobaan adalah tanda bahwa iblis membenci Anda, bukan tanda kelemahan atau sifat keduniawian Anda. Pencobaan adalah normal dalam kehidupan manusia. Di dalam dunia yang dosanya masih bermaharajalela. Jadi jangan terkejut atau kecil hati karenanya. Bersikaplah terbuka, saudara, dengan kenyataan dan keadaan ini. Ini karena kita tidak dapat, saudara, kita tidak dapat menghindarinya dengan sepenuhnya. Alkitab mengatakan, pada waktu kamu dicobai,
Ya, pada waktu kamu dicobai, bukan jika. Bukan jika waktu kamu dicobai. Jadi Paulus menasihati, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dicobai bukanlah sebuah dosa. Yesus dicobai, tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Pencobaan menjadi dosa saat Anda menyerah kepadanya. Martin Luther mengatakan ini, saudara. Anda tidak dapat menghalang burung untuk terbang di atas kepala Anda, tetapi Anda dapat menghalangnya, membina sarang di kepala Anda. Sama juga dengan kita, saudara. Ya, tidak dapat menghalang iblis mengganggu pikiran kita, tetapi kita boleh memilih untuk tidak memikirkannya atau bertindak berdasarkannya. Sesungguhnya semakin dekat Anda kepada Allah, semakin giat iblis mencobai Anda. Tetapi pada waktu yang sama, Anda akan menjadi semakin kuat, saudara. Saat Anda menjadi anak Allah, Anda akan menjadi musuh iblis, dan dia akan merancang kejatuhan Anda dari semasa ke semasa. Kadang-kadang ketika Anda sedang berdoa, saudara, iblis selalu datang dengan pikiran yang aneh-aneh dan jahat untuk membingungkan Anda dan membuat Anda rasa ragu, rasa malu, rasa bersalah, rasa tidak yakin diri. Iman Anda semakin lemah, semakin menurun dan sebagainya. Macam-macam yang dia lakukan, saudara. Saya beritahukan, jangan takut, saudara. Sebenarnya iblis sangat takut ketika Anda mulai berdoa dan dengan sedaya upaya untuk menghentikan sebenarnya untuk Anda berdoa. Nah, kalau Anda diganggukan dengan pikiran-pikiran yang jahat ketika berdoa, jangan takut, saudara. Anggap saja itu sebagai gangguan iblis yang normal, yang biasa-biasa saja, saudara. Dan segera pusatkan pikiran Anda kepada Kristus. Jadi aktifkan senjata doamu sekarang. Senjata doa Anda sekarang juga. Ikutlah gerakan doa di dalam ataupun di luar gereja Anda, saudara. Iblis takut, saudara. Yang kedua, mengenali cara iblis bekerja dan bersedialah untuk menghadapinya, saudara. Kadang-kadang terdapat keadaan-keadaan di mana Anda sangat mudah untuk dicobai. Jadi iblis mengenal kelemahan Anda dan Anda perlu segera mengenali kelemahan Anda yang unik ini. Iblis tahu apa yang membuat Anda mudah terjatuh atau tergelincir dan dia akan berusaha untuk terus menjerumuskan Anda dalam perangkap ini. Jadi Petrus memperingatkan kita, sedarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekarang coba tanya diri Anda sendiri, bila Anda paling mudah dicobai? Bila itu? Contoh, hari apakah? Jam berapa? Tempatnya di mana? Apakah ketika Anda sedang bersukan, di bandar, jalan-jalan, di taman, di pejabat, di bilik, semasa sendirian dan sebagainya, saudara? Kadang-kadang kalau kita penat, kesepian, tertekan, dan bosan juga menjadi saat yang sangat mudah untuk kita jatuh, saudara, dalam emosi yang tidak stabil. Ketika Anda sedang marah, perasaan Anda terluka, khawatir, atau mungkin juga di saat Anda sedang mengecapi suatu kejayaan, keberhasilan, kesuksesan dalam pekerjaan, dalam pelajaran, bahkan dalam pelayanan juga, saudara. Kita jadi sombong rohani, ego, saudara, dan segala macam sesuatu. Anda, maksudnya di sini, Anda perlu mengenali pola khas pencobaan Anda dan selanjutnya bersiap sedia untuk menghindari situasi-situasi tersebut sebanyak mungkin. Alkitab sering memperingatkan kita untuk mengantisipasi dan siap menghadapi pencobaan. Alkitab mengatakan ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi perancangan yang bijak akan mengurangkan pencobaan dan usaha iblis untuk menjatuhkan Anda. Amsal mengatakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala usahamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, mintalah pertolongan Allah. Saudara-saudari, surga mempunyai talian kecemasan 24 jam. 24 hours. 7 days a week, saudara. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ini dalam Mazmur 50 ayat 15. Ketika dalam kecemasan, saudara, Anda tidak mempunyai waktu yang panjang untuk berdoa. Anda perlu berseru. Ini adalah doa kecemasan, SOS, Mayday kecemasan. Nabi Daud, Daniel, Petrus, Paulus, dan jutaan orang lain pernah menaikkan doa ini, yaitu doa yang cepat,
Doa yang kecemasan, cepat untuk meminta pertolongan di dalam kesulitan dan kesempitan. Allah berjanji seruan kita akan didengar karena Yesus peduli pada pergumulan kita. Dia juga pernah menghadapi pencobaan-pencobaan yang sama seperti kita. Ya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, jika Allah terus menanti untuk menolong kita mengalahkan segala pencobaan, mengapa kita tidak berpaling kepadanya dengan lebih kerap? Ya, mungkin kita ini tidak ingin ditolong sebenarnya. Ya, kemungkinan saja. Tapi siapa yang tidak mau ditolong? Tapi caranya, saudara, bagaimana? Kita ingin menyerah kepada pencobaan sekalipun kita tahu itu adalah salah, saudara. Dan pada saat itu kita berpikir kita tahu apa yang lebih baik untuk kita. Kita malu minta tolong karena kita terus-menerus menyerah kepada pencobaan. Saudara, Allah tidak pernah marah. Dia tidak pernah bosan, saudara, apabila kita tetap kembali kepadanya. Dia panjang sabar. Alkitab mengatakan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Wow, saudara. Kasih Allah abadi dan kesabarannya tetap selamanya. Mintalah kepadanya kuasa untuk melakukan hal yang benar. Pencobaan-pencobaan yang membuat kita lebih bergantung kepada Allah. Sama seperti akar bertumbuh semakin kuat ketika angin bertiup menerpa sebuah pokok. Begitu juga setiap kali Anda menghadapi pencobaan, Anda menjadi lebih serupa dengan Kristus, menjadi lebih kuat, semakin berakar. Pandanglah Allah selalu, ingatlah akan upah yang Anda sedang nantikan, saudara. Ingat, ada upahnya, saudara. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Wow. Saya ulangi bagian ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia, saudara. Wow, ada sesuatu yang sedang menanti kita, saudara. Ada upah yang sedang menanti kita. Jadi jangan kita putus asa dengan kehidupan kita pada hari ini, saudara. Walaupun kita terhimpit, saudara. Jangan goyah imanmu. Pandanglah Kristus. Mintalah kekuatan daripadanya. Tuhan pasti menolong Anda. Tuhan tidak akan pernah membiarkan pergumulan Anda. Karena ini sudah menjadi janji dan bahagian yang Allah lakukan. Bahagian kita, peranan kita, jangan goyah, tetap setia. Dari kesimpulannya di sini, Yesus juga merasakan, saudara, bagaimana sakit, menderita, dan keterbatasan manusia. Bahkan dia juga dicobai, namun dia tetap menang dan tidak berbuat dosa, disebabkan dia memiliki hubungan yang intim dengan Bapanya. Dia mengenal Bapanya, dia mencintai Bapanya, sehingga dia dapat taat sepenuhnya kepada Bapa. Bukankah di sini dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya? Maka teladanilah Kristus. You can defeat the temptations. Kalau itu yang terjadi, you are unshakable child of God. Unshakable church, saudara. Unshakable person. Amen. Ini saja pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga diberkati. Mari kita berdoa dan saya akan doakan jemaat-jemaat pada hari ini. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan karena telah membagikan firman ini kepada kami hari ini. Dan saya berdoa firman-Mu ini akan menjadi rema yang berkuasa, memberkati mereka yang mendengarnya. Iman mereka dibangkitkan, semangat mereka akan mulai meledak Tuhan. Seperti api yang sedang membakar marak untuk bangkit mengalahkan semua pencobaan mereka. Pada saat ini, segala pergumulan mereka, pencobaan mereka yang dibuat oleh iblis, yang coba untuk mengambil kesempatan di dalam keadaan mereka, saya berdoa mereka dikuatkan, kembali melihat kepada Kristus yang sedang berjuang bersama-sama dengan mereka. Saya doakan mereka akan tetap berdiri dengan teguh dan tidak goyah walaupun apapun yang terjadi. Mata mereka tetap tertuju kepada Kristus, sehingga semua permasalahan mereka satu persatu
akan dimenangkan oleh Yesus Kristus. Mereka akan menjadi kuat. Mereka akan bersemangat, berapi, dipenuhi dengan Roh Kudus dimanapun mereka berada pada saat ini. Dan mereka akan bangkit secara pribadi. Keluarga mereka juga akan dipulihkan, dibangkit. Bahkan gereja, pelayanan, dan pekerjaan mereka termasuk semuanya akan mengalami breakthrough. Karena Yesus sedang fokus kepada seruan dan doa mereka. Karena mereka berdiri tetap setia dan tidak goyah. Terima kasih Bapa. Bapa, kami sudah selesai untuk hari ini. Berkati kami semua sebagai satu jemaat-Mu, Tuhan. Sebagai sebuah gereja, Tuhan. Berkati kami dimanapun kami pergi selepas ini, Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, lindungi jemaat-Mu, Tuhan. Baik daripada serangan, daripada virus yang sedang mengganas ini. Badan tubuh fisikal kami tetap dipelihara dan dilindungi, dijaga oleh Engkau. Yang sakit pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa kesembuhan terjadi pada saat. Dengan mujizat Allah, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami sudah selesai kebaktian hari ini, Tuhan. Berkati kami. Biar terang Tuhan bersinar di dalam kehidupan-Mu. Cahaya Tuhan bersinar dalam kehidupan-Mu. Engkau menjadi terang dan berkat. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam saksi yang benar, dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, taat setia sampai akhirnya, sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan akan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam dan di atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua anak Tuhan yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya saudara-saudari, ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay blessed, and see you next week. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah